Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amelia Dewi, NPM terakhir 011. Izin menjawab pertanyaan dari Ganes Ega Pratiwi. Pertanyaannya, apakah ada kemampuan khusus dalam pembelajaran kelas rangkap agar pembelajaran terlaksana dengan baik? Jika ada, sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, guru wajib memiliki kompetensi khusus dalam pembelajaran kelas rangkap, karena kemampuan yang paling penting dalam pembelajaran kelas rangkap adalah dapat berkomunikasi dengan baik kepada peserta didik. Hal ini penting karena guru akan mengajar lebih dari satu peserta didik. Jadi guru harus memiliki interaksi yang luas kepada peserta didik. Sekian jawaban dari saya. Izin menjawab pertanyaan dari Naufal Ali Ahmad. Pertanyaannya, mengapa harus ada PKR? PKR harus dilaksanakan di setiap sekolah agar proses pembelajaran tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Ada beberapa alasan PKR ini harus dilaksanakan. Yang pertama ada karena letak geografis, lalu yang kedua ada letak demografis, yang ketiga kurangnya guru, keempat alasan lainnya, kelima karena guru tidak masuk sekolah, lalu yang keenam terbatasnya ruang kelas. Sekian jawaban dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luli Afti Karnila dengan NPM 202024040506 kelas 6B PGSD perwakilan kelompok 1. Izin menjawab pertanyaan dari Agildia Febrian. Yang pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mengatasi sebagian siswa yang lambat menerima materi dalam pembelajaran kelas rangkap? Ada beberapa cara. Yang pertama, memberikan bantuan tambahan seperti les atau memberikan materi tambahan setelah jam pelajaran selesai. Yang kedua, memberikan umpan balik yang positif. Memberikan umpan balik yang positif bisa membantu siswa yang lambat menerima materi merasa lebih percaya diri. Berikan pujian yang tulus dan memberikan dukungan agar mereka lebih bersemangat dalam berbelajar. Yang kedua, pertanyaan dari Maghfiratul Hasanah yaitu, bagaimana cara guru mengkondisikan keadaan kelas yang ribut saat pembelajaran kelas rangkap dan pada saat itu guru sedang menjelaskan materi? Yang pertama, menggunakan alat bantu media visual, bisa menggunakan PPT, video animasi. Hal tersebut dapat menarik perhatian siswa saat melakukan pembelajaran, jadi mereka lebih terfokuskan pada saat pembelajaran. Yang kedua, menggunakan suara yang tenang dan stabil. Cobalah untuk menggunakan suara yang tenang dan stabil saat sedang melakukan penjelasan materi. Sekian pertanyaan yang bisa saya jelaskan dan saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pertanyaan yang bisa saya jelaskan dan saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fajar Tri Nuryati dengan NPM akhir 003. Izin menjawab pertanyaan dari Agildia Febrian. Yang pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi siswa yang lambat dalam menerima materi pembelajaran kelas rangkap? Yang pertama, guru memahami karakteristik belajar siswa. Tiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, guru harus memahami terlebih dahulu karakteristik per individu tiap anak agar mana yang cocok pembelajaran yang harus diterapkan kepada siswa tersebut. Yang kedua, tugas yang variatif. Guru memberikan tugas variatif dengan cara diselingi permainan sambil belajar, tebak-tebakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, memberi reward kepada siswa. Hal tersebut juga diterapkan agar siswa lebih antusias dan lebih semangat untuk belajar. Selanjutnya, pertanyaan Maghfiratul Hasanah. Yang pertanyaannya, bagaimana cara guru mengendalikan keadaan kelas yang ribut saat pembelajaran kelas rangkap dan pada saat itu guru sedang menjelaskan materi? Guru memberikan stimulus terlebih dahulu kepada siswa, kemudian diselingi permainan
dan yang mengedukasi, menyenangkan agar siswa terfokus pada materi pembelajaran. Selanjutnya, izin menjawab pertanyaan dari Naufal Ahli Ahmad yang pertanyaannya, mengapa harus ada PKR? PKR diterapkan karena alasan letak geografisnya sulit dijangkau, ruangan kelas yang terbatas, kemudian kekurangan tenaga guru, dan jumlah siswa yang relatif sedikit. Guru berhalangan hadir, atau mungkin faktor yang keamanan seperti daerah pengungsi. Terus, dengan menerapkan PKR, seorang guru dapat mengurangi lama waktu kosong karena 2 kelas ditangani secara serempak, sehingga keaktifan akademik semakin tinggi. Kemudian izin menjawab pertanyaan dari Sabrina Cipta Rafelia yang pertanyaannya, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan kadar tinggi waktu keaktifan akademik atau yang biasa disebut WKA. WKA adalah waktu dalam pembelajaran selama kelas rangkap berlangsung yang tidak berlanjut ke hari berikutnya, yang berarti tuntas pada hari itu. Dan materi hari ini tidak bisa diberikan kembali atau diulang kembali di hari berikutnya. Sekian, terima kasih jawaban dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan dari Mariko Pantomi. Jadi bagaimana guru dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa di dalam kelas rangkap yang memiliki tingkat kemampuan dan gaya belajar yang berbeda. Oke, jadi cara menyesuaikannya itu yaitu pertama itu kenali siswa terlebih dahulu. Mulailah dengan pembelajaran siswa secara individu, karena kan setiap siswa memiliki kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Jadi jangan terlalu fokus pada nilai kemampuan akademis mereka. Tapi juga perhatikan gaya belajar dan minat dan kebutuhan mereka secara keseluruhannya. Nah, yang kedua, berikan variasi belajar yang lebih. Seperti kan siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, seperti kayak visual, auditor, kinestetik, dan oleh karena itu guru harus memberikan variasi dalam pembelajaran seperti gambar, video, diskusi kelompok, kegiatan fisik yang memenuhi kebutuhan siswa dengan gaya belajar yang berbeda, sehingga dalam pembelajaran tersebut itu siswa itu dapat menampungnya dengan kemampuan mereka yang berbeda. Dengan metode visual, seorang siswa akan paham tentang itu. Yang ketiga, yaitu sediakan bahan pembelajaran yang beragam. Siswa yang berbeda memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, guru harus menyediakan bahan pembelajaran yang beragam yang dapat diakses oleh siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Jadi untuk bahan pembelajaran itu untuk penyediaan itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan individu siswa tersebut, jika memang ada dan diperlukan. Nah, yang keempat, yaitu gunakan strategi pembelajaran yang berbeda. Jadi guru harus menggunakan strategi pengajaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda. Misal guru dapat menggunakan cooperative learning, PBL, atau discovery learning. Dengan menggunakan strategi tersebut, kemungkinan dalam pembelajaran siswa dapat menjadi suasana yang interaktif, mungkin bisa meningkatkan keaktifan siswa.